Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit curcol ya mengenai Transjatim. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku ingin curcol mengenai perubahan pola operasi Transjatim beberapa waktu yang lalu. Sudah kita ketahui bahwa Transjatim K2 yang dari arah Bungurasi ke Mojokerto itu sekarang diperpendek sampai ke Medaeng. Nah, ada informasi lagi bahwa sekarang kita tidak bisa transit di Medaeng ke Buska 1 menuju ke Bungurasi. Jadi kalau kita itu mau ke Bungurasi, kita harus naik ojek online ya, ataupun jalan kaki kalau kalian kuat ya. Makanya ini adalah salah satu curcol ya setelah adanya perubahan pola operasi tersebut. Perubahan pola operasi ini terkesan mendadak. Jadi saat itu ada unggahan di Instagram bahwa halte Medaeng dioperasikan, tetapi bus K2 tidak masuk ke Bungurasi. Dilanjutkan dengan pengumuman bahwa ada perubahan dari bus K1 yang dari Gresik ataupun Sidoarjo itu bisa lewat Medaeng dan kita bisa transit ke Bungurasi seperti videoku yang kemarin ya, yang rame itu. Tapi ternyata hanya berlangsung seminggu. Jadi ada informasi dari temanku yang naik dan ada komen yang masuk di YouTubeku ini ya dan di DM Instagramku kalau bus K1 sekarang tidak lewat di Medaeng, tidak berhenti di Medaeng, langsung ke Bungurasi. Jadi kita tidak bisa oper dari bus K2 ke K1 atau sebaliknya. Dari sini kita tahu bahwa sekarang Transjatim itu terputus integrasinya, baik dari K1 ke K2 atau sebaliknya. Tentunya hal ini membuat banyak penumpang Transjatim itu marah ya, kecewa ya. Jadi mereka itu tidak bisa lagi transit seperti di halte transit point seperti tadi itu ya. Jadinya kita itu harus naik ojek online atau naik ojek pangkalan atau naik angkot yang perlu biaya lagi. Komentar-komentar dari para pengguna Transjatim ternyata tidak dihiraukan oleh pihak Transjatim. Mereka hanya bilang akan dievaluasi, tapi kapan tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ada perubahan pola operasi ini? Ada beberapa komentar yang masuk, perubahan ini karena adanya tekanan dari para sopir angkot yang tidak mau jalurnya itu diserobot mungkin ya oleh Transjatim. Makanya tanpa banyak informasi atau berita, tiba-tiba rutenya itu diubah ke Medaeng saja. Tentu hal ini menjadi sebuah kemunduran yang sangat besar bagi Transjatim, apalagi selama ini mereka menggembor-gemborkan diri sebagai salah satu BRT yang cukup bisa diandalkan. Kalau seperti ini, artinya kita pemerintah terutama itu kalah dengan kepentingan beberapa orang saja. Uniknya, ada sebuah akun itu yang seakan mengolok-olok para penumpang yang komplain di Instagram Transjatim. Dia seakan bahagia dengan terputusnya integrasi Transjatim ini. Katanya lebih baik seperti ini karena bisa berbagi rezeki dengan yang lain. Nah, dari sini semakin menguatkan bahwa adanya tekanan pihak-pihak tertentu ya kepada Transjatim. Entah apa tekanan yang mereka berikan atau mungkin ada intimidasi ya bagi para sopir yang sedang berada di Bungurasi atau apapun aku nggak tahu. Pokoknya yang jelas ada sesuatu yang seakan ditutupi. Oleh karena itu, ya, melalui video ini aku ingin mengatakan bahwa sebaiknya Transjatim itu segera memberi informasi yang jelas apa yang terjadi dan yang kedua, segera evaluasi besar-besaran. Karena tak lihat ini para penumpangnya ya semakin banyak itu yang mengeluh dan banyak yang mulai berpindah lagi ke moda lain entah itu bus AKAP atau kendaraan pribadi.
Satu hal lagi adalah manajemen krisis yang diberikan Transjatim ketika ada perubahan pola operasi ini. Jadi, ketika ada perubahan pola ini, Instagram Transjatim diserbu oleh para netizen ya, oleh para penumpang terutama yang mengeluh. Nah, mereka itu malah menghapus beberapa postingan yang sudah ada dengan banyak komentar seperti itu. Jadi sekarang ini tak lihat itu mereka itu seakan menutup diri dari para penumpang, dari para pengguna Transjatim. Kalau ada komplain itu malah seakan dihapus postingannya. Padahal kalau mereka itu jelas ya, apa sih alasannya, mengapa seperti ini dan bagaimana solusinya, tentu penumpang mau mengerti. Kalau seperti ini, itu ya gimana ya, akhirnya penumpang akan bertanya-tanya. Kejadian ini juga mengukuhkan bahwa sebenarnya Transjatim ini belum siap untuk beroperasi, tetapi dipaksakan untuk beroperasi. Kalau mereka sudah siap, seharusnya apapun masalahnya, terutama dengan para sopir angkot itu bisa diselesaikan dulu. Jadi mereka bisa operasi dan tidak merugikan penumpang. Kalau seperti ini, penumpang sudah banyak, penumpang sudah yakin, sudah mantap ya naik Transjatim, tetapi diubah-ubah dan mereka harus bingung di halte. Ada yang sampai nggak punya ongkos naik ojek ke Bungurasi, akhirnya terlantar. Kalau seperti ini kan jadinya kan malah merugikan penumpang. Nah, makanya dari pengalaman ini ya, perubahan-perubahan seperti ini yang bagus sebenarnya dulu sudah ada halte transit point menjadi di Medaeng itu sebenarnya Transjatim belum siap untuk beroperasi, tetapi dipaksa untuk siap beroperasi. Kita lihat saja apakah Transjatim masih diminati. Nanti kalau masih seperti ini akan aku coba naik beberapa kali ya. Apakah penumpangnya menurun drastis atau bagaimana? Kalau menurun ya lebih baik dialihkan ke jalur yang lain yang tidak ada crash dengan para sopir angkot. Kita kembali lagi naik bus ijo itu ya atau naik kereta api ataupun naik kendaraan pribadi, tidak perlu lagi untuk naik Transjatim. Sekian video dari aku, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.